Barat belum sempat hadir pada hari itu, namun tidak mengurangi dari hasil rapat kami pada saat itu, sehingga ada beberapa hal yang kami anggap sangat penting, teristimewa menyikapi kondisi kita yang ada pada saat ini. Saya ingat judul daripada rapat kita hari itu jelas, yang pertama masalah pembelian mesin PCR. Kemudian yang kedua, kami minta penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan terkait dengan persediaan obat COVID di Kutai Barat. Kemudian agenda berikutnya adalah minta keterangan dari pihak Rumah Sakit Umum Insan Sendawar terkait dengan persediaan oksigen di Kutai Barat. Itu inti rapat kami pada hari itu. Tapi yang paling ditekankan hari itu masalah mesin PCR. Nah itu. Nah jadi pada saat itu artinya bahwa ada pembicaraan kami yang sepertinya tidak bisa tuntas oleh karena ada hal-hal terkait dengan aturan. Yang pertama, masalah pembelian PCR. PCR ini kita lihat kondisi kita di Kutai Barat ini sangat dibutuhkan pada saat ini. Bahkan hitungan kami dari DPRD ya dari tahun kemarin, tahun 2020. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kondisi kita yang di tahun 2021 ini, di pertengahan ini ada peningkatan penjangkitan virus COVID-19 ini. Dan kesempatan saya berikan langsung kepada Pak Leo untuk menjelaskan, mudah-mudahan apa yang saya maksudkan tadi bisa dijelaskan atau ditangkap oleh Pak Leo untuk menjelaskan ke kami semua. Saya kira itu saja. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan Sidang, para ketua, wakil ketua dan anggota DPR yang saya hormati, dan seluruh kepala dinas atau yang mewakili yang saya hormati. Jadi saya langsung saja Pak. Kalau ditanya aturannya adalah Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan darurat. Diperkuat oleh Surat Edaran nomor 32 tahun 2020 tentang pengadaan darurat, bahwa pengadaan barang jasa yang relevan untuk penanganan bencana, salah satunya di poin 5A, kriterianya bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Kriteria kedua, diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat. Jadi kalau disebutkan pengadaannya untuk keselamatan dan perlindungan masyarakat tadi, maka tidak perlu tender Pak, langsung dieksekusi oleh pengguna anggaran. Itu saja Pak, terima kasih. Itu saja Pak. Iya. Nah itu pihak rumah sakit, pihak dinas kesehatan itu dari mereka yang ngerti. Kalau kami anggota DPR ini ya ngerti-ngerti, tapi kami tidak menggeluti bagian itu. Nah jadi ketika kami mau menjelaskan sejelas-jelasnya, siapa tahu di antara penjelasan kami itu ada hal yang salah. Nah jadi hari ini sengaja kami sampaikan, artinya kami datangkan langsung pihak yang selama ini melakukan proses pelelangan itu. Jadi jelas sekali bahwa bahasanya itu tidak dalam kondisi yang darurat, dan itu untuk menolong kepentingan umum. Apalagi ini terkait dengan jiwa, itu jelas tidak harus melalui tender.
Nah itu jelas sekali itu. Terima kasih Pak Leo. Karena ini yang menjadi persoalan saya terus terang. Ketika Pak Bupati menjelaskan beberapa waktu yang kemarin, bahasa Pak Bupati menunggu lelang. Itu bahasa aja kan. Menunggu karena ini prosesnya seperti itu. Nah jadi itu yang diributkan lagi. Oh kok masih menunggu ini? Ini yang bahasa yang masyarakat sampaikan. Nah jadi makanya kami dari DPRD ini berpikir ini yang mana benarnya ini? Ada yang bisa nggak boleh, ada yang bilangnya harus mengikuti prosedur yang sebenarnya. Nah jadi pada hari ini kita mendengar langsung penjelasan bahwa barang ini boleh malam ini pun kalau ada barang itu bisa kita beli. Nah ini, jadi saya kira mungkin rekan-rekan anggota DPRD dan wartawan dengar. Ini saya lihat tadi ada wartawan yang mudah-mudahan, ya. Nah jadi penjelasan dari pihak ULP seperti itu terkait dengan pembelian ini. Nah sekarang Pak Dr. Akbar, saya langsung memberikan kesempatan. Kira-kira tanggapan Pak Dr. Akbar terkait dengan apa yang disampaikan oleh bagian pengadaan barang dan jasa itu. Mungkin ada lagi hambatan. Kalau memang ada hambatan kita bahas sampai malam hari ini. Silakan Pak Dokter. Terima kasih banyak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD, seluruh anggota Dewan dan seluruh yang hadir pada malam ini, hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami pertama-tama menjelaskan bahwa di Rumah Sakit HIS pada tahun 2020 ada alat diagnostik yang kami beli yang validasinya atau keakuratannya sama dengan PCR. Itu adalah TCM dengan 2 mesin. Itu ide kami dan juga support dari BKD untuk pembelian itu. Mesin ini dari segi validitasnya sama dengan PCR. Kelemahannya mungkin bahwa kemampuan itu kurang. Artinya mesin ini hanya cukup untuk diagnosis pasien-pasien rumah sakit. Ya, tapi dari validasinya sama. Kemudian kelebihan mesin ini adalah lebih cepat daripada PCR. Kalau PCR nunggu berjam-jam, mesin ini ya 1 jam sudah bisa. Jadi sebenarnya rumah sakit sudah memiliki untuk itu. Cuma karena untuk kepentingan lebih luas, ya mungkin memang perlu PCR. Yang kedua kami jelaskan bahwa untuk pemeriksaan COVID ini kan harus ada lab standar, artinya bukan cuma bangunan, tapi bangunan itu disertai dengan standar lab di dalamnya. Artinya dia ini bukan pekerjaan sipil biasa, tapi pekerjaan sipil khusus. Pada kesempatan ini sebenarnya sih dulu awal tahun kami rencanakan pembangunan ini melalui dana BTT. Namun demikian karena BTT tidak terlalu besar anggarannya, hanya dianggarkan lewat dana refocusing. Dan kita semua tahu kemarin bahwa pengesahan dana refocusing itu kan tanggal 28 Mei 2021. Nah habis itu baru kami berproses untuk melalui pekerjaan inilah pekerjaan konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi itu perlu memang perencanaan yang bagus lah untuk itu. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa proses ini sudah masuk di ULP persiapan lelang. Kalaupun nanti diminta untuk penunjukan langsung, kami minta mungkin pendampingan hukum atau lain-lainnya. Karena kelemahan kami sebenarnya sih kalau misalnya PL itu kan kami kemampuan kami untuk teknis pasti kurang. Yang jelas kalau lelang itu kebaikannya bahwa ULP itu kan mereview apa menjadi HPS kami, apa menjadi KK kami, apa menjadi spesifikasi teknik kami. Mereka review semua, jadi kami merasa merasa aman dan yakin dengan itu. Karena ada pengalaman kami bahwa PL kami itu ternyata dianggap kemahalan sebelumnya. Hanya apa yang terjadi, kami disuruh kembalikan. Nah, itu jadi problem yang kami sudah kerja keras, tapi karena dianggap kemahalan hanya disuruh bayar kembali, dianggap bahwa kemahalan dan harus kembalikan. Ini kan jadi berat juga buat kami kalau kami sudah kerja keras ternyata disuruh kembalikan. Jadi kami merasa aman dan yakin kalau misalnya tender itu karena mereka review
ULP kan review. Jadi nanti nih kalau memang harus PL, kami minta bantuan dari ULP tetap membantu kami untuk mereview apa menjadi spesifikasi teknik kami dan KH kami, karena kami merasa aman nanti, yang sampai nanti dianggap kemahalan lagi. Nah itu problemnya. Yang kedua kami jelaskan bahwa ini kan ada dua hal tentang lab PCR ini. Ada labnya yang sesuai standar, tentu sesuai standar yang bagaimana lab itu supaya tidak jadi sumber penularan dan memang aman. Yang kedua adalah mesin. Kalau mesin PCR ini tentu kami sudah pesan lewat katalog sebenarnya ini mesinnya sudah, tapi tentu kita tahu bahwa mesin itu bukan cuma satu, ada sampai 3 dan alkes lainnya. Jadi itu banyak nanti mereka kalau labnya sudah jadi mereka datang ke mesinnya pasti langsung diinstal gitu untuk di mesin-mesin itu. Jadi kalau yang mesinnya dan alkes lainnya itu sudah kami pesan lewat katalog dan mungkin waktunya sih mereka janji 30 hari. Memang kan kebanyakan barang-barang impor sebenarnya ini, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat datangnya. Yang problem tadi itu gedung, apakah memang kalau memang kami diminta untuk PL, ya kami sih mau ya. Tapi itu kami tak pendampingan. Kami khawatir nanti ada masalah hukum. Toh masalahnya kami yang disuruhkan di situ kepala KPA atau PA disuruh kembalikan, bukan penyedia. Suratnya itu PA dan KPA. Belum sempat hadir pada hari itu, namun tidak mengurangi dari hasil rapat kami pada saat itu, sehingga ada beberapa hal yang kami anggap sangat penting, teristimewa menyikapi kondisi kita yang ada pada saat ini. Saya ingat judul daripada rapat kita hari itu jelas, yang pertama masalah pembelian mesin PCR. Kemudian yang kedua kami minta penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan terkait dengan persediaan obat COVID di Kutai Barat. Kemudian agenda berikutnya adalah minta keterangan dari pihak Rumah Sakit Umum Insan Sendawar terkait dengan persediaan oksigen di Kutai Barat. Itu inti rapat kami pada hari itu. Tapi yang paling ditekankan hari itu masalah mesin PCR. Nah, jadi pada saat itu artinya bahwa ada pembicaraan kami yang sepertinya tidak bisa tuntas oleh karena ada hal-hal terkait dengan aturan. Yang pertama, masalah pembelian PCR. PCR ini kita lihat kondisi kita di Kutai Barat ini sangat dibutuhkan pada saat ini. Bahkan hitungan kami dari DPRD ya dari tahun kemarin, tahun 2020. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kondisi kita yang di tahun 2021 ini, di pertengahan ini ada peningkatan penjangkitan virus COVID-19 ini. Terima kasih. Jadi kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Inspektur bahwa pengadaan yang dilakukan ini sebenarnya tidak ada masalah kalau itu memang diatur sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Inspektur. Nah, memang saya mohon maaf, artinya tidak menuduh. Kalau memang dari pihak-pihak pengada ini memang mau bermain-main, ya itu ya mungkin pasti ada masalah di ujung-ujungnya. Kalau itu lurus-lurus saja, artinya kita ini memang lurus untuk sama-sama menyelesaikan masalah COVID ini. Saya pikir tidak perlu ada yang kita terlalu khawatirkan di sini. Ini pasti. Tapi kalau kita masih berpikir bagaimana caranya dapat untung dari sini, dapat ini dari sini, dapat ini dari sini, nah ini yang bisa celaka di ujungnya nanti. Jadi saya pikir dalam kondisi yang betul-betul ini, saya
ini nyimpang lagi Pak, saya sampaikan ke Dokter Akbar. Sebelum saya sampai di kantor ini tadi, saya berangkat dari rumah, saya ditelepon orang. Saya lihat telepon ini tidak ada namanya, tapi saya pikir ini pasti penting ini. Saya angkat. Jadi dia menyampaikan ke saya, Pak Ketua, saya mohon maaf, saya ini seumur hidup ini baru sekali ini berani nelpon ke ketua. Kenapa? Karena saya itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Keadaan kami di rumah sakit ini, mohon maaf Pak Dokter Akbar, salah satu pegawai Bapak yang di sana mengatakan sekarang ini kondisi di ruangan itu, dia kan artinya selama ini kan taunya laporan dari mana-mana, laporannya itu bahwa kita ini begini begitu. Dia tidak terlalu merasakan, tapi sekarang begitu dia merasakan, dia salah satu tim yang masuk ke dalam sana, memang sangat menyedihkan itu. Dia bilang, saya ini kasihan lihat mereka di dalam itu. Itu di dalam itu yang lepas impusnya, yang maksudnya copot, teriak-teriak di dalam itu, tidak ada yang dengar itu. Tidak ada yang dengar. Mau makan, ketika mau makan mereka, tidak ada yang bisa membantu mereka mau makan. Karena mereka hanya dimonitor melalui CCTV. Tidak ada yang bisa. Jadi kalau keluarga kita yang sakitnya setengah-setengah, jangan dibawa ke rumah sakit sana, dia bilang. Itu mati mereka. Matinya itu bukan karena COVID, mati karena stres. Kondisinya seperti itu, kelaparan. Ngeri juga sampai merinding bulu saya. Oksigen habis. Oksigennya itu, nah jadi kadang-kadang perawat ini masuk ke dalam situ, sudah mati orang ini. Kayak gitu. Nggak tahu mereka. Waduh, saya bilang, ya mudah-mudahan lah. Saya tidak mengatakan bahwa kelalaian itu sudah mungkin tingkat kejenuhan sudah dari pihak aparat kesehatan ini. Jadi mereka itu dikumpulkan di satu tempat itu, masing-masing ini. Itu salah satu yang dari Empas itu kemarin itu. Orangnya itu masih kuat, masih bagus. Masuk ke dalam itu teriak-teriak ke bapaknya supaya dia dikeluarkan. Bapaknya orang petani di tengah hutan, tidak ngerti apa-apa. Ya kamu disuruh orang di dalam itu, ya di dalam itu. Nggak lama dia mati. Tiba-tiba laporan mati orangnya. Ya meninggal kan sama mati kan. Itu. Ya, dari begitu. Jadi ini ini saya kalau sudah dengar kayak gitu, aduh, kalau kita ini tetap artinya saling menyalahkan satu sama yang satunya, yang satu takut dengan yang satunya, memang nggak ada selesai kita punya barang ini, urusan ini.